warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati, muliakan, banyak para tuan guru yang hadir, para ustadz yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, bil khusus pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Hira, Nanda tuan guru Abdurrahman sak ngangak layak lagu pinter makin layak tuh ngangak lagu berkat atau bagu pinter jaring. Alhamdulillah. Yang tiang hormati seluruh dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya seluruh mami nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bije yang dewek tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, ngiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat niki diizinkan untuk kita bersilaturahim, yang mana silaturahim niki merupakan ajaran agama kita. Silaturahim niki berarti kita sedang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat niki kita bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Giring kembali bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang tiang hormati, muliakan, sebenarnya tiang kurang sanggup datang silaturahim jelu niki di tempat niki, kanden ada undangan tiang lebih awal niki di Kopang. Lagu ia bengkeh sama menjila niki, bengkeh ni layak sampai makin. Okay. Lagu alhamdulillah ada hikmah dan yang bisa terwaktu walaupun terlambat. Mau malik baru terlambat, biasa jalan sa niki le dalam niki nggih, tulak malik nin bau diwat, rorong tegawe, muter malik. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berada di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ditugaskan untuk menyampaikan sambutan. Baru tersebut anggota DPD, berarti tiang sekarang niki atas nama representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tiang makin niki masih diamanahkan di DPD RI yang merupakan perwakilan daerah Nusa Tenggara Barat, dan tentu kewajiban tiang sebagai wakil pelungguh sami wajib menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau tidak tiang sampaikan, tentu tiang berdosa. Makanya apapun yang menjadi aspirasi masyarakat yang sampaikan, baik melalui sidang paripurna maupun ketika rapat kerja dengan kementerian. Karena di DPD RI niki ada komite 1, 2, 3, dan 4, dan semua komite niki berpartner dengan kementerian. Termasuk dulu keluhan pelungguh tentang pupuk. Masih narak keluhan tentang pupuk? Nah, ini PR Prabowo ke depan kalau dilantik menjadi presiden. Nggih. Dan tiang sudah dari awal sudah tiang suarakan masalah niki. Ada YouTube-nya. Dulu ketika tiang rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, kita undang Pak Menteri ke kantor DPD dan tiang sampaikan, Pak Menteri, ini yang dirasakan oleh petani kita di NTB. Ini sakitnya yang dialami oleh petani kita di NTB, terutama masalah pupuk. Dan waktu itu Pak Menteri menjawab,
kami akan konsolidasikan dengan Kementerian Perdagangan, karena aturannya sekarang, kata beliau waktu itu, yang berhak mendistribusikan masalah pupuk adalah dari Kementerian Perdagangan. Dan memang ini tidak boleh terjadi lagi, karena kita rasakan, termasuk tiang pribadi, tiang juga petani, kita rasakan bagaimana keluhan masyarakat tentang pupuk ini. Karena sederhana sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Ini boleh di-share, boleh disampaikan, biar juga pemerintah tahu, baik pusat maupun di daerah. Begitu petani butuh pupuk, pupuk itu sudah ada. Makanya kita minta dulu termasuk regulasi pendistribusian, karena aturannya kalau belum datang Januari, pupuk tidak boleh didistribusikan. Sementara kadang-kadang di daerah lain, termasuk di Lombok, ini bulan November, Oktober mulai bertanam karena turun hujan. Ketika butuh pupuk, dinarak pupuk, harus nunggu Januari. Nah, ini problem, dan itu kita sampaikan agar pendistribusian tersebut menyesuaikan dengan masa tanam petani di masing-masing daerah, dan mudah-mudahan ini berhasil. Ini memang harus kita ungkapkan. Kita di Indonesia ini tahu turut Qatar, mana-mana pupuk harus sejahtera untuk petani kita. Kalau di Qatar yang pernah diutus ke sana sebagai delegasi, namun masyarakat ingin menjadi petani, lahannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Setelah itu dikasih modal, dikasih pupuk, kemudian juga nanti hasilnya langsung dibeli oleh pemerintah. Seneng tondek niki. Mudah-mudahan Indonesia ke depan marah niki, nggih. Amin ya robbal alamin. Memang tantangan-tantangan kita termasuk di daerah, nggih. Kadang-kadang mungkin juga di masing-masing daerah rata-rata infrastruktur kurang, irigasi kurang, karena memang kondisi seperti ini. Nggih, di Lombok Tengah misalnya, nggih. Kenapa misalnya agak berkurang pembangunan? Nggih. Karena memang dana yang seharusnya dipakai untuk membangun dipakai menggaji P3K. Nggih. Walaupun memang itu dari pusat, tapi dibebankan kepada daerah. Buktinya daunya tidak ditambah. Seandainya ditambah berarti memang pusat yang menggaji, tapi ini daerah. Termasuk Lombok Tengah 1.800 P3K yang harus digaji oleh daerah. Sehingga untuk membangun yang lain terpaksa diundurkan untuk menggaji P3K. Ini masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita doakan mudah-mudahan pemerintah, siapapun pemerintah kita ke depan yang datang ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin, hidayah, dan menjadi pemimpin yang betul-betul adil dan ikhlas untuk mensejahterakan masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Kemarin kita beda pilihan, kita beda, tapi jangan bawa sampai sekarang. Sudah, perbedaan itu lumrah, perbedaan itu sunatullah, perbedaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita kemarin berkewajiban memilih pemimpin yang kita anggap benar menurut kita, yang kita anggap amanah menurut kita, karena kita berkewajiban memilih pemimpin kita yang kita nilai amanah, yang kita nilai jujur, yang kita nilai benar. Masalah berhasil atau tidak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pelunggu sami kemarin ada yang pilih nomor 1, ada yang pilih nomor 2, ada yang pilih nomor 3. Siapapun yang menjadi presiden besok kita harus terima. Kita tunggu proses, karena kita juga menganut sistem demokrasi, ada aturan, ada undang-undang. Kita ikuti hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
sedang makin berproses di MK, apapun keputusannya ya kita harus terima, dan siapapun yang menjadi presiden kita juga harus terima dan kita harus dukung, dan kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita sekali lagi ke depan mendapatkan hidayah, senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan betul-betul tulus ikhlas untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin makmur, adil, dan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita buang rasa benci kita, mari kita buang rasa dendam kita, karena kemarin kita berbeda pilihan. Yang yakin dia selaku pilih tiang DPD, okay? Karena pelungguh juga punya keluarga, punya sahabat, itu memang sunatullah, dia perlu meribatul sendiri DPD, okay? Yang yakin saya pilih Prabowo, angkat tangan, angkat tangan. Hai pilih Anies, wi Anies, lu Anies, yang Prabowo menang nih. Itu sudah ketentuan Allah. Hai pilih nomor 3 darah. Jadi semuanya kita pasti berbeda, tapi kita enjoy saja, nggih. Jangan karena beda pilihan masih simpan dendam sampai sekarang. Tidak patut, tidak pantas kita sebagai orang Islam menyimpan kebencian, apalagi dendam terhadap sesama Islam, kalau kita ingin menjadi ahli surga. Yang kedua, kita harus hati-hati di zaman sekarang ini, nggih. Karena apalagi dengan kemajuan teknologi, makin kalau kita dapat berita tentang keburukan orang lain yang belum jelas itu salah atau benar, lalu kita sampaikan, lalu kita share lagi ke grup-grup yang lain, atau kita langsung sampaikan secara lisan, itu bertumpuk-tumpuk dosanya. Dan dulu Rasulullah pernah mengingatkan 1.500 tahun yang lalu, kafa bil mar'i kadhiba idza kalima bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan pendusta besar, pembohong besar, apabila dia menerima berita tentang keburukan orang lain, saudaranya sama Islam, lalu dia ceritakan lagi ke orang lain, padahal belum tentu, maka itu adalah pendusta, pembohong besar. Maka hati yang pelunggu harus hati-hati, jangan sampai terjebak kepada hal tersebut. Dan Al-Quran juga sudah mengingatkan sebagai pedoman hidup tiang pelunggu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada berita-berita, cerita-cerita yang sampai kepada tiang pelunggu, apalagi cerita itu menjatuhkan kehormatan orang lain, saudara kita sesama Islam, dan apalagi cerita itu datangnya dari orang yang tidak jelas, fatabayyanu, maka tanya dulu, nggih, kita klarifikasi dulu bahasa mungkin tabayyun, jangan kita mudah menerima. Sebab para contoh, nggih, pengalaman tiang lain tahun 2015 sebelum tiang di DPD, tiang begitu ke masjid biasa kesambut doang sih merbot niki, mudah-mudahan kayak pedari selamat, mulai bersalam, langsung ke lahang sejadah, sepuk waktu jak ngengos, dia milih lawan bersalam, dia milih laik, beda dah merbot ni kok beda ulin angan tiang, okay? Beda kan sikap sak julu, menu doang terjadi sampai 2 jelu baru hingga sembahyang subuh ada yang atur julu, ya sih, oh sila cemuh lalu ke tiang sa telawan ngerahos, gitu, tukul ini. Ada yang ketua napi sila, ui jelo Sabtu, layak tahun 2015 lagu, gitu. Ui jelo Sabtu, arak dengan datang seragam, marak dengan seragam pegawai luka dulu, datang jok masjid, mun beketua, jok tiang isi.
Napi ni ketua nomor buat niki wah tebeng kepeng isi tuang guru bajang 1 juta kepeng merbot tak kena tuang guru bajang tiang karena ada tuang guru sak lingsir niki le beli ke nggih mertua tiang almarhum tuang guru Ahmad Rifai wah tebeng kepeng 1 juta kepeng merbot nu si tuang guru bajang dikuah ya belum tak ada tuang guru ni nabeng dengan kepeng nia baik jari namun menuju mah tiang urusan marik kalau baik ketipim dan ini kepeng jadi ongkos ke 40.000 si cemohon papuk munah niki merbot niki menebing 50.000 dendek wah tulakang 10.000 dan mak Senin kedatang nganti congok Senin darat datang 2 minggu darat datang ia ampun ketuan apa nia berjajah atau pelunggu ia milik ketua milik jelasan isi nggih oh marak niki papu kuning tiang nggih kena merbot niki sak berhak bait lahir waktu niki masih kanggo bait di kecamatan sak berhak bait kepeng niki adalah pengurus masjid kadu setempel dait wahara tanda tangan saya sak bait di kecamatan lamun tiang dek jadi pengurus masjid dek mungkin hak baitam kepeng mu saya aran sak datang nah iya dek ketahuan begitu balik wang putus dek ketahuan nah jadi ande dan dek terus terang papuk munah niki almarhum nggih selamanya berburuk sangka jok tiang sampai meninggal dunia berembih kira-kira kesalahan tiang nggih nah lebih-lebih kalau kita berburuk sangka kepada orang-orang soleh orang-orang yang beriman nggih lagu untung sakaya tabayyun mau plongangan terus ternyata pelungguh tefitnah nah jadi niki harus hati-hati betapa banyak saudara dengan saudaranya saling perang saling bunuh karena fit betapa banyak suami dan istri cerai karena fitnah mau inang niki kita harus hati-hati lewat momentum halal bihalal silaturahim niki mari kita pererat ukhuwah Islamiyah tiang pelungguh nggih mari terus perkuat hablum minallah dan hablum minan nas kita hadirin wal hadirat rahimakumullah demikian sambutan dari tiang karena niki menjelang asar nggih insyaallah lain kali tergiring lanjutan namun baru Tuan Guru Abdurrahman singgung-singgung bangunan yang paham maksudnya walaupun dia ingin langsung lagu tunas mas benar dalam hati dia lagu ini semelukapan ia entan murid cerdas nggih insyaallah lemak tak dah nggih makin jandek jauh kepek nggih masalah jilbab dek man bani berjanji lalu saya ngak pengalaman sawi nu muka beng nu nuntut toleh ngaji mu panuah lagu tiang dek nyemau sampai Lombok Timur lain ngaji masih berlaku jilbab Lombok Tengah jauh membengun terpaksa beliangan balik nggih jadi niki jandek man bani berjanji nggih lamun narak selung-selung terima lamun dia sabar nggih kah sajadi laun pada mara ziarah wali songo sapira nggih ada waktu sandeman jadi DPD milu jauh ziarah wali songo 2 bis waktu niki dan tiang berjanji samuk jauh makin 2 bis jemaah niki lemak lamun tekitan jari DPD ya gratisam wali songo nah ia mau jauh sodobis sandik milu jadi ngeraus tiang bemilu kepedek bila plecok tiang jemaah bingung ke jari tiang nggih akhir dek bani berjanji makin ya nggih laun selapu telonate mu kancil satu sebis tanggung masih dini cukup nggih jadi laun korupsi terjadi nggih naudzubillah min dzalik hanya tiang berangkat dan hanya tiang lebihkan dengan puluhan tuang guru saja kemarin nggih karena ini adalah janji dan janji itu harus dibayar harus ditepati nggih angka lamun narak janji-janji tiang sandek man misal terbayar barat tiang nggih ini sampai jadi tuntutan sampai akhirat karena ampura tiang wilayah CNTB nggih dan tiang juga banyak undangan rata-rata tok tundang indah jeung tebangun doang nggih baru kopang tahu ke siriun ieu nasib tiang tundang li setebangun-bangun nggih nyarin lagu alhamdulillah nggih kita yang penting kita bisa berbagi walaupun sedikit-sedikit nggih yang penting juga tiang datang silaturahim nggih ya hikmah pelik penceramah jadi wakil jadi lamun tertundang ndek perlu selawatan tiang
nggih tiang sak berselah lagu lamun tuang guru lain tidak perlu selawatan begaan endah nggih ni tuang guru 1.000 los-loas namun ke Cimol jam 4 juta adil atau ndek ndek nggak adil nggih nah niki jadi bahan pikiran kita bersama nggih jadi alhamdulillah tampiasih ampura agung sinampura mohon maaf lahir dan batin Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.